Situasinya seperti apa waktu itu? Nggak ada yang lewat, Jalanan sepi, Jakarta sepi ya? sepi. Cuman Mhm. kami yang lewat, saya lihat itu jam 2. Oke. Saya keliling itu jam 2 tidak ada 1, 2 mobil, termasuk kayak kemungkinan besar mobil Pak Habibie keluar Mhm. pas dari Kuningan ke arah istana, saya Mhm. lihat, mobil dikawal itu. Berarti pasca kerusuhan itu memang benar-benar sepi ya? Sepi, sepi. Kalau malam ya siapa lagi Iya. yang lewat kan. Mhm. Nah, waktu itu akhirnya, karena kita nggak ketemu Pak Habibie, Iya. ya kan, karena langsung ke istana dipanggil, ke mana, ke istana kemungkinan besar atau ke Cendana kemungkinan besar kelihatannya gitu kan. Mhm. Ya kita lanjut, di segmen ini untuk berbicara soal pengalaman 98, sebagai, upaya untuk kita menolak lupa. Mas Subhan, dulu kira-kira apa pengalaman yang paling menegangkan? Heeh. Ya yang memicu adrenalin lah waktu dalam meliput, peristiwa 98 dulu. Tahun itu tuh kayaknya adrenalinnya terpicu terus, Terpicu terus ya ya, kan. nggak pernah mandek. Jadi posisinya di atas adrenalin tuh kan, Iya iya dan iya. kita nggak mau turun juga sebelum Iya. gitu kan. Jadi demo itu kan udah di mana-mana. Aha. Jadi mulai demo, misalnya saya ke kampus yang paling pertama sudah heboh itu misalnya di Depok UI itu kan demo itu kan nggak boleh keluar dari kampus. Iya iya iya. Dia sampai Tugu Batas aja udah heboh sekali, udah Iya tulis tuh ya kan. iya. Dan kita selalu dorong, maju dikit, maju Maju dikit. dikit. Kayak gitu kan. Iya iya iya. Itu Maju dikit ya. iya, di UNER dulu juga begitu, Ya gitu kan. sama ya. Jadi semua sama. Akhirnya lama-lama sebelum sampai ke DPR tuh, Mas. Mhm. Lama-lama mulai keluar satu-satu, akhirnya nggak terbendung lagi semua. Iya. Nggak terbendung, hampir akhirnya menduduki Iya, akhirnya jebol juga itu kan? jebol semua, nggak Berjalan bisa. akhirnya. Iya kan? Iya. Ini udah skenario Tuhan soalnya nih. Iya Iya iya. kan? Nggak bisa dilawan. Nggak lah bisa itu. dilawan lagi kalau Tuhan melihat bahwa Iya. Indonesia perlu ditolong, ditolong nih gitu Iya. kan. Nah, Iya. jadi waktu itu ya kebetulan saya kebetulan banyak berhubungan dengan tentara lah ya gitu ya kan. Aha, iya. Ya kan, Nah, itu misalnya menarik pos itu. saya ada Iya. di Bisa Kodam update terus segala itu. macam gitu kan. Aha. Sering ya. Waktu itu kan Pangdam Pak Sapri kan. Iya, Pak Pak Sapri. Sapri gitu kan. Jadi saya lihat bagaimana adrenalin tuh kalau peluru lewat itu kan, wah ngeri kan suaranya kan, dum dum Iya dum gitu iya. kan. Iya. Kita kadang-kadang terjungkal ke got segala Iya, kita macam. ngeri juga. Karena Meskipun itu peluru kosong waktu itu di Surabaya yang dipakai, tapi suaranya tetap ngeri itu. ya kan kita nggak tahu peluru itu. Peluru itu kan tidak pernah kita Iya. tahu Setelah kemana larinya. diletuskan baru kita tahu peluru kosong. Iya, ada yang peluru kosong. Buktinya yang ada di Trisakti kan tidak kosong Iya, kan. tidak kosong. Nah Iya. itu saya ada di situ Aha. Pak. Tembak-tembak itu. Gitu loh. Jadi Situasinya seperti apa saat itu? situasinya biasa seperti demo pada saat itu, ya kan, ramai segala macam. Tiba-tiba itu menjelang sore itu mulai ada di pressure, ditekan, suruh masuk kan. Iya. Dan jalan lain suruh masuk mungkin meledak ke udara, duduk semua kan. Iya. Geletakan semua, apa bukan geletakan, semua buyar semua orang, semua buyar. Termasuk saya waktu itu pun gini, kalau di lapangan itu wartawan juga belum tentu aman. Iya. Belum tentu aman. Jadi bisa-bisa kita. Siapa saja bisa kena peluru Siapa saja nyasar. kena. Dan kita tidak boleh cengeng. Oh saya wartawan, enggak. Iya. Kita kalau misalnya kita di tengah situasi kita ikut terkena, ya sudah terima. Makanya kita harus cari siasat juga gitu kan. Iya. Nah, saya sempat berlindung waktu itu di markas, saya lupa apakah kepolisian, Kodim. Kodim ya. Kodim. Dan saya lihat ada seorang wartawan kameramen dari Hong Kong orang asing gitu kan, kena popor. Oh, Nah, kita wartawan media asing ya? Media asing waktu kena popor. Ya kita membela lah, membantu. Iya. Tapi bayangkan kita disuruh diusir itu keluar. Diusir, enggak, yang tidak berkepentingan diusir keluar gitu kan. Saya bersikeras. Kami wartawan ini ya kan gitu kan. Tapi ya tetap akhirnya kita harus keluar. Situasi udah mulai meredah, situasi gitu kan. Keluar waktu itu menjelang udah malam itu. Udah gelap itu, sudah malam, udah sepi gitu kan, dan banyak yang polisi, tentara yang ada setelah kerusuhan kerebutan itu gitu kan. Dan saya lihat mobil kantor saya masih ada. Wah, nggak ada yang bakar, saya bilang. Alhamdulillah, saya bilang. Padahal itu diparkir di jalan waktu itu kan. Nah itu, saya bilang waktu itu emang kita itu akrab banget dengan tentara, dengan teriakan, terus dengan senjata segala macam. Di daerah sekarang itu kampus Mustopo, itu kan sering masih mau menembus kan, mau menembus blokade gitu kan. Dan saya ingat, saya
saya ditodong kalau misalnya dalam jarak 1 meter. Buset. Gitu. Di dalam 1 meter karena terjadi Itu yang keruwetan. nodong siapa? Polisi, tentara atau Tentara saya ingat. tentara ya? Tentara. Karena tentara yang depan waktu itu. Oh, oke. Tentara gitu kan. Iya. Karena situasinya udah mulai ini kan. Terus ya kadang kalut kan ada demo gini kan. Saya kan selalu suka nyari di tengah itu segala macam gitu kan. Dan saya bilang saya harus bilang saya wartawan gitu kan. Nah begitu saya bilang wartawan, nah barulah itu kayaknya. Tapi kita dibentak dulu kan. Tapi nggak apa-apa. Gimana gitu, rasanya ditodong tuh waktu itu, Mas? Perasaan ya, gimana? saya udah nggak mikir lagi itu ya kan. Udah satu. Saya nggak tahu apakah peluru kosong atau peluru isi. Tapi kalau tong senjata itu kan bayangkan ngeri kan. sekali itu. Megang pernah kan, istilahnya kita pernah megang gitu kan senjata. Tapi kan pegang doang. Tapi ketika moncong ke arah kita itu kan menakutkan itu loh. Ngeri itu. Nah itulah jadi saya bilang. Tapi dulu saya salut juga sebetulnya. Ada misalnya mereka tuh bawa buku saku. Do and done-nya untuk seorang tentara. Mereka kantong. Ada itu buku sakunya. Sebesar paspor lah kira-kira salah gitu. Oh, paspor ya. Nah, sebesar paspor lah gitu, paling plus minus seperti gitu ya. Iya. Mereka bawa itu. Apa yang boleh dilakukan, tugasnya seperti apa, enggak boleh. Ada itu, bagus sebetulnya. Iya. Tapi kan aturan itu kalau di lapangan kan bisa berbeda gitu kan. Situasinya situasinya bisa berbeda gitu kan. Apalagi ya itu tentara masih kuat segala macam, kita belum tahu ya kan, baru belakangan kan akhirnya tentara bisa mereformasi dirinya. Saat itu masih sangat powerful ya. Sangat powerful semua itu. Tentara, polisi semua. Iya, jadi apalagi kalau ada yang mengerikan lagi, ada yang namanya Pam Swakarsa, Mas. Oh ya. Oh itu lebih mengerikan tuh. Pam Swakarsa. Saya lebih takut itu sebetulnya. Karena apa? Karena tentara paham banget. Oh iya wartawan tugasnya. Iya. Tapi kalau udah Pam Swakarsa nggak mau tahu siapapun. Nggak mau tahu, ya kan. Saya pernah jalan waktu itu dari mana ya? Dari Polda. Waktu itu saya pernah ikutan long march dari UI Salemba. UI Salemba ya. Itu ke arah Cawang, terus long march itu kita kan biasa ikut bareng-bareng gitu kan. Entahlah itu apa jurnalis atau aktivis lah pokoknya gitu bareng-bareng. Sampai di Polda kan ribut biasa kan. Wah. Terus hujan besar, Mas. Hujan besar, lampu dipadamkan, gelap sekali. Saya belum ngetik berita. Saya lihat jam 8 lewat, belum ngetik berita itu. Saya jalan, nggak ada kendaraan, ditutup semua. Nggak ada kendaraan, saya jalan ke Palmerah. Di bawah flyover, apa namanya itu, yang Geraha Pemuda ya? Jalan Geraha Pemuda apa itu? Saya lupa namanya. Tapi ya pokoknya ada flyover itu, ya kan? Saya lewat itu. Hujan-hujan saya itu. Yang saya pikirkan apa? Saya harus ngetik berita, karena berita saya harus terbit dari besok. Walaupun ada suara gitu kan. Nah, saya sempat dicegat itu. Tiba-tiba ada gerombolan dari semak-semak. Berhenti. Saya kaget. Pakai baju apa? Belum kelihatan. Baju sipil? Belum kelihatan, Mas. Belum kelihatan. Gelap. Nah, itu yang mulai hilang saya pikir gitu kan nih. Orang saat itu kan kita nggak tahu, Mas. Gelap gulita itu mati semua. Gelap ya kan. Saya wartawan, Pak. Saya teriak gitu. Biasa diomelin. Ternyata emang tentara. Saya jelasin, saya mau pulang, Pak. Kantor saya di sana, di Kompas. Nah, saya dikasih jalan itu punya. Tapi kan mereka menunjukkan kekuatan luar biasa itu. Kita kan dalam keadaan tertekan, dalam kayak gitu kan. 2-3 orang aja kita secara psikologis down kita kalau down ketemu kita. yang kalau kita nggak punya itu kita down, Mas. Tapi kita atur napas dulu lah, ya kan, kita atur napas, kita jelaskan siapa diri kita. Ya kan. Tapi mereka akhirnya ya oke. Makanya kita bilang kalau tentara masih punya aturan mereka, masih punya buku saku. Jadi kita enak. Tapi kalau misalkan pada publik, ya kelompok-kelompok yang vigilante itu, wah mengerikan itu. Kalau tentara itu bagaimanapun dia tetap punya kode etik profesi ya. Setiap profesi termasuk tentara. Tentara itu. Kalau Pam Swakarsa mana etiknya kita nggak tahu gitu kan. Begitu lihat berbeda, apalagi misalnya, wah ini yang kemarin media menulis nih kami, wah itu kan bahaya. Bisa dihajar di situ. Bisa dihajar di situ. Ya tapi kita nggak menyalahkan karena publik seperti itu kan. Publik seperti itu sifatnya riot gitu kan. Dulu kan tentara atau polisi itu kan mereka menginginkan di tangan mereka tidak terlalu banyak darah. Karena itu mereka membentuk organ lain yang dari publik. Biar publik berhadapan sama publik. Sipil dengan sipil gitu loh. Supaya tangannya bersih dari... Karena sudah kebanyakan darahnya. Istilahnya dibenturkan ya dulu ya. Dibenturkan antara sipil dengan sipil. Nah itu kondisi memang yang sangat mengerikan. Termasuk bukan cuma menimpa
para aktivis mahasiswa, jurnalis juga mengalami tekanan-tekanan yang sama saat itu. Nah, pengalaman saya saat itu kan di Surabaya, Mas. Jadi saya melihat betul bagaimana teman-teman jurnalis itu ketika ada aksi mahasiswa, mereka kan ada di tengah-tengah situ, ya. Jadi banyak juga yang kena gebuk, kena gantungan itu berdarah-darah bocor. Teman-teman pers saat itu. Artinya bahwa pers itu juga ikut menjadi bagian dari gerakan reformasi saat itu untuk memperbaiki negara. Ya kita bareng-bareng lah semua, mulai dari semua unsur ya. Aktivis itu banyak unsurnya, ada buruh, mahasiswa, ya, kemudian pers dan teman-teman praktisi hukum. Waktu itu kita disupport sama Munir waktu itu. Munir masih di LBH Surabaya kan. Nah, setiap kita konferensi pers kan nggak di kampus nih, di LBH. Gitu. Jadi setiap konferensi pers itu di LBH karena kita dilindungi kan sama teman-teman lawyer. Nah, waktu itu saat itu Cak Munir lah yang backup kita untuk melakukan itu. Gitu. Jadi memang situasinya semua elemen masyarakat, mau dari pers, mau dari praktisi hukum, mahasiswa, semua bersatu padu. Nah, situasi sekarang kayaknya agak beda nih. Jadi kita kita sudah sangat terpecah sedemikian rupa sehingga kita tidak, apakah pertanyaannya kita dulu bisa satu karena kita punya common enemy dan sekarang kayaknya kita nggak punya tuh common enemy. Jadi perlu dibangun common enemy-nya. Perlu dibangun common enemy. Kita nanti lanjutkan eksplorasi soal itu. Kita break dulu. Nah, ada yang memang tentara-tentara yang mungkin sudah melihat bahwa situasinya memang ini udah berubah gitu kan. Dan saya ingat dulu kalau Pak Wiranto dulu kan Pangap dia. Pak Wiranto itu selalu bilang kita perubahannya secara gradual. Nah, kan? Artinya jangan mendadak, jangan yang katastrofik, yang kaget, jangan gradual. Nah, itu kan selalu ditunjukkan tuh. Gradualnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, persoalan kan itu gonjang-ganjing politik kan begitu cepat tuh.